Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya minta dalam hitungan 5 mundur semuanya sudah fokus ke frame kita hari ini karena kita akan live bersama teman kita Mbak Vera yang ada di Istana Bogor. Dan saya minta kerjasama Anda dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan fokus dan kita mulai segmen pertama. Silakan standby, kita akan fokus dan saya minta kerjasama Anda semuanya. Saya bicara, tunjukkan tepuk tangan kita untuk Nusantara. Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi. Nyaman mendengarkan kita bicara. Power artinya adalah bahasa tubuh kita harus powerful, lisan kita harus powerful, materi yang kita siapkan juga harus powerful, kita eye contact dengan lawan bicara kita juga harus powerful. Maka in 1 minute, 1 menit pertama, baru Anda bicara 1 menit saja, mereka akan mengatakan, I love your product. Saya suka banget produk Anda. Saya beli sebelum Anda menyampaikan materi selanjutnya. Kenapa? Karena Anda sudah membuat mereka jatuh cinta di 1 menit pertama. Karena Anda mempunyai 3 kata ini, speak with power. Karena apa? Hari ini yang bicara bukan saya aja teman-teman. Ketika kami bawa ke Rekayasa Engineering Kalibata Timur, banyak para marketer people yang mereka takut ketika mendengar public speaking atau skill komunikasi. Persis banget duduknya kayak gini, letter U. Saat itu 18 orang para top manager di situ semua merapat, mereka menatap ke depan, mereka mempelototip kita selama 8 jam dari pagi sampai sore. Ketika saya angkat ini pointer, mereka sudah siap. Kenapa? Karena pointer ini adalah jembatan emas untuk mengenali peserta kami. Pasti Anda akan bilang, Pak Happy maksudnya apa? Ini maksudnya, ini pointer akan merapat ke zona Anda ketika ada titik warna merah di sini, my people, dan merapat di zona titik Anda semuanya. Dan lama banget di baju Anda, berarti dia yang maju ke depan dan pegang ini mikrofon. Senang saya kalau kayak gini, pasti banyak yang berdoa, ya Allah jangan sampai gue yang maju ke depan gitu ya. Oke, bismillah, kita mulai teman-teman hari ini. Dalam segmen pertama Mbak Vera di Istana Bogor, silakan standby. Dan kita akan mulai. Tulisan yang pertama yang akan muncul di layar kami adalah, ini dia people. Speak with power. Ini dibaca. Saya minta ada yang membacanya dengan seksama dan jangan buru-buru bicaranya. Silakan Kak. Kita mulai. 3, 2, mulai. Public speaker maksudnya? Oke, diulangi Kak. Secangkir motivasi untuk public speaker berkarakter. Oke, kita akan mengenali vokal dari 8 kawan kita ini. Berikutnya, silakan Kak. Secangkir motivasi untuk public speaker berkarakter. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat 2 kakak kita yang bicara hari ini. Pertama teman-teman, kakak kita yang pertama bicara, dia menggunakan yang namanya adalah low voice. Low voice itu dia menggunakan suara kalau masuk ke dunia mixing, bassnya lebih powerful dibandingkan middle-nya. Kalau teman kita yang di zona sampingnya adalah kawan kita yang menggunakan medium voice. Ada low voice, medium voice. Tapi ketika Anda bicara di depan customer Anda, tak perlu itu. Dibas-basin ngomongnya gitu ya. Customer Anda akan ketakutan di situ. Mohon perhatian, ini kita nggak perlu juga. Low voice, medium voice adalah kind of vokal, jenis dari vokal. Dan berikutnya, kita mulai ke segmen berikutnya. Silakan. Ini dia, people. Silakan. Secangkir motivasi. Yang di bawahnya kah? Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Ulangi kah? Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kasihkan ke sampingnya. Dari awal sampai akhir kan dibaca dan jangan buru-buru tanpa saya kasih slash. Silakan. Yes. Secangkir motivasi untuk public speaker berkarakter. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Oke, amazing, I like it. 4 orang ini yang sudah bicara, tepuk tangan buat yang sudah bicara hari ini. Dengan jenis vokal-vokal Anda yang variatif itu adalah bagian dalam zona bicara. Tapi jangan sampai seperti kawan-kawan kita di Sentul seminggu yang lalu, dia nggak mau bicara karena merasa, Pak Happy, saya itu suaranya cempreng Pak. Kalau saya ngomong depan customer saya banyak yang tutup telinga karena suara cempreng. Cempreng itu adalah bagian dari kuasa Allah memberikan dia suara. Karena cempreng itu dalam dunia vokal namanya adalah high voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu low voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medium voice. High voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah jenis vokal dalam zona bicara.
Jenis-jenis vokal itu hanya 3% yang akan menghipno customer Anda. Tapi yang mempengaruhi customer Anda adalah bukan hanya vokal, tapi bagaimana kita bicara dan membuat formula dari materi yang Anda sampaikan depan mereka. Dan yang Anda harus highlight, ini dia people, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Saya ulangi teman-teman ya, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kerja itu penting, jangan yang penting kerja. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Pasti banyak yang mencatat buat story dan status WA hari ini kan. Cocok nih. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Sebelum Anda tampil depan siapapun, sebelum Anda persuasif depan siapapun, sebelum you presentasi depan siapapun, yang harus di-keep di benak kita adalah bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kalau kita mengatakan, yang penting gua ngomong, pasti nggak beres dia ngomongnya. Ngomong itu penting, jangan yang penting ngomong. Maka, kita mulai ya. Ketika ada tulisan ini, are you ready, show your vocal. Saya hanya ingin mendengarkan vokal Anda dari audio earphone ini. Ketika saya mengatakan are you ready, jawaban Anda adalah 2 kata. Simple, efektif, efisien. Yes sir. Saya ulangi teman-teman. Walaupun di siang hari jam istirahat, tapi saya merindukan vokal Anda di sini ya. Are you ready? Maka jawaban Anda adalah yes. Kita mulai. Kalahkan audionya ya. Ini 40% audionya dan up your voice. Are you ready? Yes sir. Itu yang saya suka. Yang kedua, senjata bagi seorang pembicara adalah kenapa ribuan audiens bisa jatuh cinta ketika pembicara itu bicara di atas panggung. Kenapa seorang leader dia bisa bicara dan inspiring others, menginspirasi banyak orang di 5 menit pertama karena dia menggunakan 2 senjata saat bicara. Apa itu teman-teman? Yang pertama adalah smile face dan yang kedua adalah smile voice. Kekurangan manusia di Nusantara ini kalau bicara no smiling. Jadi smile face, Anda bicara sambil tersenyum, itu indah banget dilihatnya teman-teman. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan nama saya Happy Chandra, saya bangga bertemu Anda hari ini. Ketika Anda bicara sambil tersenyum, otomatis itu ada enzim yang membuat muncul namanya smile voice. Smile voice itu orang di luar sana akan mengatakan, hai itu orang bicara yang pasti sambil tersenyum. Walaupun dia nggak ketemu sama kita. Walaupun dia nggak lihat kita, dia akan mengatakan, pasti dia bicaranya sambil tersenyum. That's smile voice. Jadi teman-teman, sebete-bete kita hari itu, ketika bertemu customer, buang itu kebetean dan munculkan 2 senjata itu, smile face, smile voice. Karena di situ mentransferkan energi positif kepada lawan bicara Anda. Are you ready? Yes sir. Good. Yang kedua berikutnya, ini dia people. Saya akan mendengarkan. Ini pas banget duduknya di letter U kayak gini ya, kayak di acara protokoler aja di sini ya. Kang, punten Kang. Bismillah, mulai dibaca Kak. Setiap karakter pembicara itu unik. Oke, good. Silakan Kang. Setiap karakter pembicara itu unik. Amazing, I like it. Silakan Kak. Setiap karakter pembicara itu unik. The last speaker. Setiap karakter pembicara itu unik. Oke, thank you. Boleh tepuk tangan buat 4 kawan kita hari ini. Setiap karakter pembicara itu unik dan tidak mungkin sama. Ada yang bicara di depan customernya, dia dominan otak kanannya dibandingkan otak kirinya. Anda yang duduk depan laptop hari ini, 4 kawan kanan, 4 kawan kiri, 8 kawan kita ini, hampir 80% Anda dominan di otak kanan dibandingkan otak kirinya. Otak kanan itu, dia suka dengan dunia lapangan, otak kiri, dia senang banget duduk depan laptop. Orang otak kiri, senang banget bikin konsep. Tapi orang otak kanan, tak bisa dia. Dikasih panggung baru bisa dia on. Otak kanan, otak kiri itu karakter pembicara dan unik dan tidak mungkin sama. Saya orang otak kanan Pak. Saya suka ngomong. Saya ketemu orang baru. Saya orang otak kanan. Tuhan menciptakan kita berpasang-pasangan. Saya orang otak kanan, istriku orang otak kiri. Pendiam dia, jarang dia bicara. Kalau ditakol baru dia bicara. Anda lagi pasti membayangkan pasangan Anda masing-masing kan? Jarang kita diciptakan satu karakter sama Tuhan kawan. Tuhan menciptakan kita beragam karakternya, termasuk customer Anda itu beragam karakternya dan tidak mungkin sama. Ketika Anda berhadapan dengan orang otak kanan, ada ramuan bagaimana menghancurkan enzim otak kanan sampai mereka mengatakan saya kawin dengan karakter Anda. Ketika Anda bertemu dengan otak kiri, dia pendiam customernya. Bagaimana menghancurkan itu? Tak cukup waktunya. Biar kita bisa sambung lagi kita nanti Bu Aida ya.
Bisa aja ya Kang ya. Karakter itu beragam. Akhirnya apa? Anak-anak Universitas Indonesia, hampir 1.500 orang, tahun 2018 berkumpul semuanya di mana? Di kampus Aula Universitas Indonesia. Mereka mencari karakternya masing-masing gara-gara satu gambar ini, people. Pak Dr. Ismail sudah menjabarkan tentang bagaimana teori public speaking dan sebagainya. Saya akan menebak Anda tentang inner public speaker. Banyak orang yang bicara, hanya lisannya yang bicara, tapi innernya tidak ikut bicara. Akhirnya apa? Bismillah Kak. Anda lihat satu tulisan ini. Setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Yang jago bicara, pertajam pada bidang itu. Yang jago marketing, pertajam pada bidang itu. Anda seorang leader, pertajam seorang leader yang berkarakter dalam zona bicara. Karena apa? Kalau kita melihat satu gambar ini silet, dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Tanpa kita tulis pun ini silet, kita bisa melihat Pak Happy itu silet punya kelebihan. Kelebihannya apa? Tajam kawan. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangan silet ini? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Dan Anda mengatakan, benar juga ya. Anda juga sama. Yang duduk depan kami hari ini, Anda punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalau Anda merapat ke satu gambar lagi, ini ada kapak kawan. Kapak ini dia punya kelebihan, punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Satu kali hempasan pohon bisa tumbang. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya dia tidak bisa digunakan untuk mencukur rambut. Setiap kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Anda tanya Pak Happy, kekurangan Anda apa? Saya itu nggak bisa nulis, Bu Aida, Pak Ismail, saya itu nggak bisa nulis. Berapa kali Pak Dr. Ismail, Pak Happy, ayo buat buku. Saya nggak bisa nulis. Yang nulis buku saya siapa? Sekretaris. Saya lebih baik ngomong dibandingkan nulis. Saya diciptakan Tuhan untuk ngomong. Setiap kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Anda mengatakan, Pak Happy, saya itu nggak bisa bicara. Ya Allah, Kang, saya teh kalau bicara teh, kalau maju ke depan terjadi gempa 8,9 skala Richter. Terus saya lihat orang teh kayak monster yang akan menerkam kita. Nggak apa-apa, kawan. Mungkin itu kekurangan kita. Tapi ketika kita asah, itu akan menjadi sesuatu. Akan menjadi berlian. Akan mempunyai the magic of word. Kekuatan kata-kata. Satu kali Anda bicara, customer Anda mengatakan, saya nyaman banget kalau dia udah bicara. Karena apa? Karena Anda mempunyai mukjizat yang luar biasa saat bicara. Akhirnya anak-anak UI kumpul di situ kawan. Selama 3 jam mereka harus latihan, melatih titik otak kanannya, otak kirinya, limbik kanannya, limbik kirinya sebelum dia belajar di zona public speaking. Sebelum masuk ke ruang public speaking, 1.500 anak UI, mereka berbayar 750.000 per 15 menit. Hanya mengangkat kedua tangan, tapi fokus di situ ada filosofi the rising of hand. Apa filosofinya kawan? Yang mengangkat kedua tangan hari itu, dia adalah generasi pembicara yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Semua item yang dibawa ini, semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria, adalah bagian dari skill komunikasi. Komunikasi yang efektif, dia pasti semangat bicaranya. Dia sehat bicaranya. Dia terampil bicaranya. Dia ceria bicaranya. Apapun masalahnya, dia harus happy di depan semuanya. Maka my people, Anda cukup in 1 minute. Anda up your hands. Angkat kedua tangan Anda dan fokus dalam hitungan 3, 2, mulai. Bismillah ya kayak. Jangan sampai gagal kawan. Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi pembicara yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan Anda langsung tutup. Siap kayak? Buka, tutup, buka, tutup, buka, buka. Yang salah maju ke depan kawan. Buka, tutup. Anda semakin fokus. Buka, tutup, 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 tutup. Ada yang buka tutupnya sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Senang saya kalau segmen ini. Anda baru 8 orang. Kemarin di Lampung hampir 750 orang. Semuanya matanya melototin kita ke depan karena takut salah. Posisikan tangannya mau tepuk tangan, brother. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda 1 kali. Jangan sampai gagal ya kak ya. Anda fokusnya ke sini, jangan mengheningkan cipta. Di sini akan nampak mana orang auditory, mana orang visual. Orang visual Anda akan menatap kemanapun nih pembicara melangkah, ikuti dia. Tapi orang auditory, dia nggak bakal melihat. Dia cukup mendengarkan. Apa instruksinya? Kita ikuti. Siapkah? Auditory ke Anda atau visual ke Anda? Kita mulai. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda 1 kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah
berarti percaya diri dia di bawah 30%. Pasti Anda bilang, gue tadi di bawah apa di atas ya, gitu ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Jangan sampai ragu-ragu kawan ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat siang. Selamat siang. Ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubur besar-besaran. So, yang salah maju ke depan. Tadi Anda buka tutup, Anda salah, tak ada orang yang tahu. Tapi ketika ini, yang lain diem, Anda tepuk tangan sendiri. Itu musibah banget bagi Anda ya. Ini baru 8 orang. Apalagi kalau 800 orang yang hadir hari ini ya. Siapa? Urusan kita belum selesai. Udah kita tepuk tangan aja sampai asar ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi, selamat siang. Kenapa Anda sefokus itu? Karena Anda menunggu malamnya dari tadi, betul? Anda mengatakan ini kapan malamnya, kapan malamnya, kapan malamnya, kapan malamnya. Karena takut salah ketika saya mengatakan selamat malam, khawatirnya Anda tepuk tangan sendiri dan itu gagal bagi Anda. Bagaimana cara untuk melatih vokal itu? Yuk kita buktikan hari ini ya. Nama saya Happy Chandra dan saatnya saya katakan kepada... Udah tangannya udah ya. Saya khawatir keluar dari patra kayak gini semua nanti ya. Udah terhipno, nanti sampai rumah kayak gini semuanya diapakan apa pembicara ya. Nama saya Happy Chandra, Kang. Ada yang bertanya, Pak Chandra, aku tanya kau satu hal. Kau datang ke kampus Sumatera Utara sebulan yang lalu. Orang itu mengatakan, Bang, aku tanya kau satu hal. Sebelum kau bicara, aku tanya kau satu hal, Bang Chandra. Itu nama Happy, itu asli atau bukan, Bang? Sakit hati saya kami tanya kayak gitu. Itu nama saya asli. Kenapa nama saya Happy? Karena saya dulu lahir tidak menangis. Jadi pas saya brojol langsung tertawa di situ ya. Makanya happy. Di saat pandemi yang lain pada tiarap, saya mah happy-happy aja gitu ya. Kemudian saya bertugas sebagai MC kenegaraan di Istana Bogor dan Istana Merdeka sejak tahun 2008. Anda pasti pernah mendengar saat 17 Agustus. Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 77 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju podium kehormatan. Pada dengar suara itu, Pak? Itu namanya apa? Voice over atau Master of Ceremony, yang seharusnya hari ini kami hadir untuk MC dan juga briefing MC acara RI1 di Solo, Mas Kaisang ya. Karena SD yang memanggil, Pak Ismail memanggil, kala itu acara protokoler ya. Udah di lock dari 2 bulan yang lalu sama Pak Ismail. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan mohon izin setelah ini kami langsung flight kembali ke Jogja dan Solo. Dan setelah itu kita bergabung sebagai voice over. Voice over saya harus bertanggungjawabkan tulisan yang muncul di flyer. Voice over itu pengisi suara, teman-teman. Pengisi suara salah satunya adalah kita mengisi suara di channel yang satu ini di bawah. Pasti Anda pernah melihat dan mendengar suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Itu namanya apa? Voice over. Tidak mungkin saya ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Mau laku atau suara saya kayak itu? TV One memang beda. Itu suara low voice yang you katakan tadi, low voice. TV One memang beda. Take vokalnya dari pagi sampai sore hanya ngomong TV One memang beda. Saya khawatirnya keluar ruangan masih ngomong kayak gitu juga gitu ya, TV One memang beda. Anda bilang, Pak Epi, apa enaknya kerjaan kayak gitu? Saya juga dulu berpikir, apa enaknya kerjaan kayak gitu? Ternyata, Masya Allah, yang ngomong kayak gitu doang, TV One memang beda. Orang PH-nya mengatakan, Pak Chandra, terima kasih sudah gabung di production house kami di VO Voice Over di TV One. Ini honornya untuk Anda. Saya lagi nganggur Kang waktu itu. Saya buka amplopnya, ya Allah. Pasti lagi nunggu semuanya ya. Senang saya di mana-mana tak kalau udah buka topik itu belum. Tak ada maksud apa-apa. Jadikan cuman positif, ruang bicara. Kind of vokal bisa mengundang rezeki. Hanya ngomong TV One memang beda. Anak angka bukanya. Buka berapa itu angkanya? 27.500.000. Pasti Anda kaget. Apalagi saya waktu itu lagi nganggur kan? Saya balik lagi ke finance. Kang ini Kang, loh kenapa Pak Chandra kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang. Ini hitungannya kayak mana? Mbak itu mengatakan, Pak Chandra di sini hitungannya per second. Per detik, 1 detik ya 7.500.000. Kalau gitu gua ambil lagi amplopnya gitu ya. Saya teriak depan gedung Tiron, ya Allah enak banget kerjaan kayak gini. Nah waktu itu saya akan cari iklan yang lebih panjang dari ini gitu ya.
Allah mengabulkan Kak, seni bicara. Akhirnya apa? Kita bergabung lagi dengan kawan-kawan di Trans TV mengisi acara ini. Pasti Anda pernah mendengar acara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu kawan-kawan? Kalau udah ke Trans TV, pasti ke sebelahnya. Pagi-pagi ketika Anda menyiapkan sarapan untuk orang-orang tercinta Anda, pasti Anda pernah disuguhkan satu tayangan ini di acara Hazanah, betul? Dan Anda pernah mendengar acara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Itu voice over kawan. Vokalnya beda-beda. TV One memang beda. Itu menggunakan pitch bender. Ketika Hazanah beda lagi pakai medium voice seperti Bapak kita tadi. Maka beda lagi ketika masuk ke dunia dubbing. Dubbing itu adalah bagian dari zona bicara. Latihan vokal saya lebih banyak di dunia dubbing. Salah satunya adalah kita mengisi suara film di Antv dan kita mengisi suara film di filmnya Mahabharata dan Joda Akbar. Biasanya mama yang suka nonton ini ya. Saya Aida suka nonton ini enggak? Taranya. Saya juga. Jangankan Bu Aida, saya aja nggak pernah nonton gitu ya, yang ngasih suaranya. Anda pasti pernah mendengar ada jenis vokal di satu perfilman dubbing ini dan muncul ada suara ketika Bhisma melawan sang guru Parasurama dan muncul suara ini. Ingat Arjuna. Sebentar Pak, belum selesai. Bapak menegeli suara. Kak, hanya untuk 2 kata itu, take vokalnya 2 jam. Latihan vokal luar biasa. Maka Pak Dr. Ismail mengatakan vokal dalam zona bicara itu sangat penting. Hanya untuk ngomong kayak gini doang, Kak. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Mas, kira-kira yang paling mahal apanya? Ya, ketawanya ya. Ketawa kayak gitu susah kawan. Dalam zona public speaking, ketawa aja ada latihannya. Anda tersenyum depan customer, ada smile voice, ada tertawa, beda kawan. Anda pernah rekaman di Antv dari pagi sampai sore hanya tertawanya aja. Di situ saya takut banget, jangan sampai keluar studio masih tertawa saat itu kan. Ada orang Mataram bertanya, Mas, itu suara kau seperti itu? Apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Tidak mungkin lah kawan. Masa saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembalian ya. Ini takut atau nanti kasirnya ya. Maka jenis vokal-vokal ini adalah bagian dari zona bicara. Maka hari ini saatnya saya mengatakan 2 jam bersama SDM, bersama Anda semua memberikan ruang bagi kita. Bahwa yang namanya skill bicara yang powerful dirindukan banget itu sama lawan bicara Anda. Siapapun itu customernya, gara-gara Anda tampil in 1 minute menyambut Anda, belum bicara aja Anda, bahasa tubuhnya sudah powerful. Gak bicara loh Kak, hanya menunjukkan smiling aja, bahasa tubuh Anda sudah bicara. Yang kedua, mainkan gaya bicara saat depan umum atau saat bicara depan personal. Dan yang ketiga adalah acara hari ini adalah saatnya kita untuk naik kelas bicaranya. Bukan bicara yang biasa-biasa, tapi harus extraordinary bicaranya. Karena apa? Karena semua yang hari ini hadir saatnya kita untuk buktikan bagaimana melatih bahasa tubuh kita saat bicara. Kenapa banyak yang gagal saat bicara di depan customer? Karena dia melanggar kode etik saat bicara people. Kita mulai ya Kak ya dari segmen yang satu ini. Bicara itu effective and efficient and showing your vocal. Perkenalkan nama Anda secara efektif dan efisien. Basically, perkenalkan nama Anda secara efektif dan efisien. Dan jangan buru-buru bicaranya. Itu mikrofonnya on nggak? Oke, terima kasih. Kita mulai dari kakak kita yang di paling pojok ini. Silakan. Dibaca terlebih dahulu. Jika kita bisa komunikasikan ide dalam 8 kata, lantas buat apa kita mengkomunikasikan hanya dalam 20 kata? Bisa diulangi?
Ke kakak yang sampingnya. Jika kita bisa komunikasi ide dengan lawan kata, lantas buat apa kita mengkomunikasikannya dalam 20 kata? Jika kita bisa mengkomunikasikan ide dalam 8 kata, lantas buat apa kita menyampaikannya dalam 20 kata? Semakin elegan Anda bicara, karena Anda bicaranya efektif dan efisien. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Selamat pagi, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Kalibata Timur. Efektif, efisien. Latihan bicara efektif dari segmen introduction, memperkenalkan diri. Selamat pagi, saya Happy Chandra dari Jakarta. Karena kalau mubazir kata-katanya, kemana-mana dia bicaranya. Assalamualaikum, perkenalkan ya. Jadi nama saya teh gini, saya itu sebenarnya udah niat dari kemarin memperkenalkan. Jadi gini ya, saya itu kelamaan. Customer nunggu, ini kapan ngomongnya orang, poinnya di mana? Semakin efektif Anda bicara, customer semakin jatuh cinta Anda mendengarkan Anda. Ketika Anda men-sharekan sebuah produk kepada pelanggan Anda, sharekanlah dengan narasi efektif dan efisien. Coba diulangi, kasihkan mikrofon ke sampingnya. Introduce yourself. Assalamualaikum atau selamat pagi, saya siapa, dari mana? Selamat pagi, saya Febrian Tobutok dari Jakarta. Itu lebih elegan. Kasihkan ke sampingnya. Selamat pagi, nama saya Sadio Wardianto. Selamat pagi, saya Happy Chandra dari Jakarta. Oh, selamat pagi, saya Happy Chandra dari Jakarta. Itu nama saya, kawan. Tepuk tangan buat kakak kita hari ini, ya. Anda mengatakan, loh kok bisa gitu Pak Happy? Kakak kita ini orang ke-215 setelah Makassar yang namanya sama dengan saya. Kok bisa gitu Pak Happy? Itu namanya hipno. Sampai kapanpun Anda keluar ruangan, orang bertanya, Mas namanya siapa? Anda akan mengatakan, nama saya Happy Chandra. Gitu ya. Itu contoh kawan. Assalamualaikum atau selamat pagi, saya Happy Chandra dari Jakarta. Kau pakai namamu? Selamat pagi, saya Sadio dari Jakarta. Itu yang saya maksud ya. Oke, tenang kawan, tenang ya. Oke. Kak, ini cocok diduduknya kayak gini. Dari sekian kawan kita yang berempat ini, menurut Anda Pak Happy cocok dia bicara siapa Kak? Ya, abang dari Kalimantan. Abang dari Kalimantan mana? Jauh-jauh ini kawan kita ya. Mana yang Kalimantan ya? Anda lagi bicara ya. Pegang mikrofonnya. Silakan Kak. The power of body language. Silakan dibaca. The power of body language. Kekuatan bahasa tubuh yang pertama yang harus Anda catat. Banyak para pembicara dia gagal bicara di depan customernya karena dia melanggar the power of body language. Yang pertama teman-teman, silakan Kalimantan dibaca. Ini dia. Hindari saat berbicara. Ulangi kan? Hindari saat bicara. Oke, yang pertama ini dia. Menyimpan tangan di saku. Tidak ada teman-teman yang hadir hari ini setelah keluar dari ruangan ini, Anda bicara depan atasan, bicara depan customer, Anda membawa produk, tapi ketika Anda bicara, sambil Anda menyimpan tangan di saku. Materi Anda keren, tapi tangan Anda yang nggak keren. Assalamualaikum Pak, kami dari perusahaan Pak. Ini penting Pak, ini produk kami ini untuk sekolah Anda penting banget. Iya, emang penting, tapi tangan Anda yang nggak penting di situ. Khawatirnya tangan nggak balik lagi kawan. Menyimpan tangan di saku. Ingatkah? Menyimpan tangan di saku. Sekeren-keren materi Anda, tapi bahasa tubuh jangan sampai salah satunya tangan, jangan menyimpan tangan di saku. Berikutnya Kalimantan, silakan. Lengan disedekapkan. Ulangi Kak, ulangi. Oke, silakan Kak, diulangi Kak. Lengan disedekapkan. Kayak gimana lengan disedekahkan? Boleh kasih contoh? Kayak gimana? Like that. Oke. Hati-hati teman-teman, my people, sekeren-keren materi Anda. Tidak ada yang ketika tampil di depan customer, Anda bicara di depan siapapun, tapi ketika Anda bicara, lengan disedekapkan. Maaf ya Kak ya, punten. Ini menunjukkan arogan seorang pembicara. Pernah ingat gak guru Anda ketika lagi ngajar? Ketika Anda melihat seorang ketika bicara, dan tangannya seperti ini, maaf ya Kak ya, menunjukkan arogan atau siapapun itu. Berikutnya, Kalimantan, silakan. Tangan ditangguhkan di belakang punggung. Produk Anda di depan, Anda presentasi di depan customer Anda, tapi saat Anda bicara, tangan Anda disimpan di belakang punggung.
Jangan lakukan itu people. Ini simple tapi ini fatal pada lakukan itu depan audiens atau depan customer Anda. Berikutnya silakan. Memainkan tangan tidak wajar. Tidak ada generasi pembicara. Ketika bicara cowok 90% hasil survei membuktikan. Saya mendapatkan materi ini bukan dari S2 komunikasi, tapi saya dapatkan materi ini dari jam panggung. 90% cowok kalau bicara dan dia nervous bicaranya, kemana tangannya bicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, saya senang banget ya hari ini. Jadi begini ya, tangannya kemana-mana. Perempuan, akhwat, kemana tangannya bicara kalau dia nervous bicaranya? Dia pegang itu mikrofon, tapi tangannya dia ke kerudung. Dia lipat-lipat kerudungnya, dia maju mundur. Dia nervous bicaranya. Memainkan tangan tidak wajar. Bahasa tubuh wajar-wajar aja kawan. Anda mempresentasikan materi yang berikutnya, tidak ada Anda menyampaikan materi, produk, apapun produk Anda depan customer dan tangannya menggunung. Maaf kayak menggunung like this. Customer akan fokus bukan ke materi Anda, tapi ke tangan Anda ketika Anda menggunung. Posisinya seperti ini ketika bicara di depan customer Anda. Materi public speaking sudah Anda dapatkan, udah Anda makan lahap selama 3 jam bersama Pak Ismail yang terhormat Pak Dokter. Tapi hari ini yang paling penting juga adalah the power of body language. Jangan memainkan tangan tidak wajar. Dan ini Kalimantan yang terakhir. Silakan. Ulangi. Ini tidak akan Anda dapatkan di jam kerja Anda. No gravid. Gravid itu adalah virus dalam zona bicara. Apa itu gravid? Gravid itu kayak gini teman-teman. Banyak orang yang ketika bicara banyak gravid. Gravid itu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah saya berasal dari kalau nanti habis Jumat semuanya harus apakah kalian semuanya jangan sampai customer Anda menghitung seberapa kali tadi dia bilang ya. Oh, saya dapat 7 nih, saya dapat 8. Anda seorang leader, hati-hati kawan. Leader yang berkarakter adalah leader yang ketika bicara dan dia menghancurkan gravid saat bicaranya. Bagaimana biar tidak bicara ada gravidnya? Bicaralah efektif, efisien, dan jangan buru-buru. Perkata bicaranya jangan berkalimat. Orang yang bicara berkata indah banget didengarnya. Tapi orang yang bicara berkalimat, kayak tadi kak perkenalan yang terlalu bertele-tele. Oke, ini dia people. Boleh tepuk tangan yang sudah kita fokus hari ini. Oke, baik. Ada satu hal yang penting harus kami sharekan depan Anda di 1 jam sebelum closing. Ini dia people. 2020 di awal pandemi, kami diberi amanah untuk memberikan spirit public speaking, spirit komunikasi untuk para pembicara yang berada di zona ini. Siapa di antara Anda, para leader, para marketer people, yang tahu ini bendera mana? Belanda. Saya tahu Belanda kalah, tapi nggak gitu-gitu juga gitu ya. Bendera mana? Kapannya Belanda tuh? Belanda sejak kapan Belanda pindah bendera? Ada yang tahu kan? Ada yang bilang Brazil. Oh, kenceng banget tuh mahasiswa. Udah kenceng salah pula. Ini bendera adalah kebanggaan orang-orang di Kepulauan Solomon. Awal pandemi kami diberi amanah oleh Kominfo untuk memberikan spirit zona bicara di Kepulauan Solomon. Dan Kepulauan Solomon adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Ketika baru kami datang ke sana, kami melihat sorotan mata orang-orang Solomon tidak mempunyai batik secantik dan segagah Anda hari ini. Mereka orang-orang Solomon dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Ini Patra keren banget tempatnya. Anda melihat ke sana, lihat mereka walaupun dengan keterbatasan, tapi mereka ingin belajar bicara seperti kita. Anda lihat pesertanya kawan-kawan. Mereka para marketer people. Mereka para leader, tapi dengan kostum yang ala kadarnya. Mereka para leader, para marketer people, para guru, para siswa, mahasiswa dengan kostum yang ala kadarnya, dengan pakaian yang tak elok dipandang, dengan rumah sebagai aulanya yang tak enak dipandang. Ketika kami memberikan segmen materi komunikasi depan mereka, tak ada layar infokus, tak ada listrik, tidak ada apapun alat-alat properti yang kami sharekan di sana. Karena apa? Mereka dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. 5 menit pertama yang kami tanya kepada mereka, apa yang membuat kau terpuruk wahai Solomon people? Mereka mengatakan, Pak Chandra, ini bukan karena COVID-19. COVID-19 that easy for us. Ini mudah bagi kami Pak Chandra. Tapi kami terpuruk seperti ini. Itu gara-gara ada sebuah pohon yang tumbuh besar sekian tahun lamanya. Anda kalau ke tanah Solomon, ada melihat pohon. Dia nggak bicara, tapi bahasa tubuh pohon ini sangat berbicara.
Orang-orang Solomon terpuruk dikatakan negara termiskin se Asia Pasifik. Gara-gara apa? Gara-gara ini pohon sumber penyakit. Yang mana orang Solomon ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Orang-orang Solomon, mereka ingin meluluh lantakan ini pohon, tapi mereka tak punya alat. Mereka mengatakan, kami tak punya gergaji Pak Chandra. Kami tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Tapi kami punya satu keyakinan. Tuhan itu kaya dengan firman-firmannya, ya Rob. Nabi itu kaya dengan sabda-sabdanya. Aku pun harus kaya dengan kata-kata. Anda highlight kalimat orang-orang Solomon ini. Tuhan kaya dengan firman-firmannya Pak Chandra. Nabi kaya dengan sabda-sabdanya. Aku orang Solomon yang dikatakan negara termiskin pun, aku harus kaya dengan kata-kata. Bagaimana mereka menghancurkan pohon ini? Bukan dengan alat, bukan dengan gergaji, bukan dengan alat digital cutting. Mereka menghancurkan pohon dengan apa? Hanya dengan teriakan, teman-teman. Mereka berteriak. Selama 40 hari, 40 malam kami menyaksikan. Anda tahu, hanya dengan teriakan. Mereka mengatakan, dengan izinmu Tuhan, kami yakin dengan teriakan ini, pohon ini akan tumbang dan hancur. Hanya dengan teriakan. Selama 40 hari, 40 malam. Dengan kekuatan yakinnya dengan Tuhannya, dengan izin Allah, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Karena dia menggunakan the magic of word. Kekuatan kata-kata kepada Tuhannya. Anda pernah dengar gak teman-teman? Sering-seringlah kau berbisik di bumi, maka langit akan mendengar. Berbisik loh Kak, mengeluarkan kata-kata. Kalau dalam bahasa Islam itu qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, maka Tuhan akan mendengar. Maka kekuatan kata-kata itu akan menembus enzim orang yang mendengarkannya. Anda bicara depan customer, depan siapapun, kata-kata Anda, wow, amazing. Itu akan menembus ruang dan waktu. Anda lihat deh Bapak yang satu ini. Bapak ini lagi ngapain kawan? Tanpa saya tulis pun Anda akan menebak, Pak Happy itu lagi marah Pak. Tanpa saya tulis, teman-teman, Bapak ini lagi marah. Dari bahasa tubuhnya Anda, Pak Happy itu orang lagi marah, kayak kesel banget. Tapi ada value yang indah dari dua gambar ini. Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu kepada sang buah hati, dan teriakan itu negatif. Satu kata teriakan, satu kata saja itu mampu membunuh jutaan hormon anak itu. Satu kata loh. Atau 3 kata, aku benci kau. 3 kata, satu kata saja membunuh jutaan hormon. Maka teman-teman, kekuatan kata-kata, ada istilah the magic of word, mampu membunuh jutaan hormon orang-orang sekelilingnya. Maka kesimpulan dari segmen ini adalah, belajarlah dari orang Solomon. Kita ini termasuk orang yang bersyukur belajar bicara dalam waktu kurang lebih mungkin 6 jam bersama hari ini SD. Tapi yang harus kita pelajari adalah, orang Solomon mengatakan, kami termiskin Pak Chandra, tapi kami punya self confidence, mata yang percaya diri, tak ada keraguan untuk melawan. Kalau Anda mengatakan, Pak Happy saya emang gak bisa ngomong kalau depan orang, Anda belajarlah dari bidak catur ini. Ini pion, kecil dia, tapi gak pernah mundur. Kalau Anda main catur, apakah pernah pion ini mundur? Gak pernah kawan. Apapun yang terjadi, dia terus maju ke depan. Tanpa Anda sadari, Anda masuk ke samudera skill komunikasi part 1. Dari cerita orang Solomon barusan teman-teman, Anda tanpa sadar sudah masuk ke samudera bicara part 1. Apa itu? Kalau bicara itu harus efektif menggunakan 3E. Yang pertama apa teman-teman? Educate. Berikan sesuatu yang baru kepada customer Anda. Seperti saya memberikan sesuatu yang baru kepada Anda tentang kisah Solomon. Yang kedua apa teman-teman? Entertain. Hampir 30 menit saya bicara. Saya mengentertain Anda, menghibur Anda, membuat Anda rileks, dan itu membuat Anda nyaman. Dengan apa? Dengan storytelling. Saya bercerita depan Anda tentang kisah Solomon dengan fun, dengan game yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah explain. Jelaskan materi Anda di depan customer Anda di situ. Maka 3E ini adalah 30 menit Anda sudah masuk ke samudera bicara part 1. Yang pertama apa? Educate. Berikan sesuatu yang baru. Kami beri kesempatan Anda untuk mencatatnya, silakan. Rahasia strategi bicara part 1.
Bicara, tanpa kita sadar sudah masuk ke zona bicara part 1. Bahwasanya kalau bicara itu harus efektif menggunakan 3E ini: educate, entertain, dan explain. Educate berikan sesuatu yang baru, seperti saya menceritakan tentang kisah Solomon yang Anda belum tahu sebelumnya. Begitupun di depan customer Anda bisa men-sharekan produk-produk unggulan Anda, dan itu sesuatu yang baru bagi customer Anda. Dan mereka akan jatuh cinta dengan produk Anda, jatuh cinta dengan gaya bicara Anda, karena Anda menggunakan E yang pertama, educate. Bicara Anda memberikan sesuatu yang baru bagi Anda. Yang kedua, entertain, hiburlah customer Anda itu. Sesekali Anda kasih door prize untuk mereka yang mana customernya itu melakukan sesuatu yang spektakuler depan Anda, dan explain, jelaskan dengan teknik deduktif. Oke. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Happy Chandra. Oh itu, sudah belajar banyak ini ya. Oke, thank you. Berikutnya, ini dia people. Di 30 menit berikutnya, kita akan membuka cakrawala ke zona bicara. Salah satunya adalah kita mulai dari segmen bahwa kalau bicara itu harus menggerakkan jiwa raga kita untuk bicara. Kita mulai people. Di era metaverse seperti ini, Anda akan berhadapan dengan sekian customer yang beragam. Di era digital hari ini, Anda akan menghadapkan dengan customer yang beragam. Era metaverse adalah era yang mana kita saatnya untuk bergerak dan tidak boleh ada yang tertinggal. Kenapa hari ini kita belajar zona bicara? Karena bicara kita harus move, naik kelas. Jangan sampai bicara kita tertinggal. Karena kita tidak bisa mengelak suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. 5 tahun yang lalu bicara Anda pasti berbeda dengan bicara Anda hari ini. Jangankan 5 tahun yang lalu, lihat foto Anda 10 tahun yang lalu, waktu SMP, waktu SMA, pasti Anda nggak mau lama-lama lihat foto itu, betul? Anda merasa geli lihat foto itu, karena hari ini perubahan sudah terjadi. Berikutnya, 10 tahun yang lalu, raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Setuju Bapak? Semua kiblatnya ke Yahoo ini, people. Bergerak atau tertinggal. Kalau tertinggal, tertinggal pula dan tertelan bumi, dia tak tahu di mana dia gerangan. Karena hari ini orang-orang sudah hijrah ke sini. 10 tahun yang lalu orang pegang handphone, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan. Dan muncul suara. Handphone apa itu Kak? Tak tahu dia gerangan di mana sekarang, karena orang-orang sekarang sudah hijrah ke handphone terbarunya. Bukankah ini handphone yang Anda maksud kan? Ini handphone zaman jahiliyah dulu kan? Ini tak tahu dia kemana sekarang, karena orang-orang sekarang sudah hijrah dengan handphone terbarunya. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kami di Tasikmalaya paling senang banget kalau sudah pulang dengan gaya bicara kami pada masanya menggunakan kostum yang seperti ini. Bukankah Anda pernah merasakan itu? Gaya bicara Anda hari itu dengan menggunakan sarung yang multifungsi. Bisa buat sholat itu sarung. Bisa buat tinju-tinjuan, bisa buat ninja-ninjaan. Gaya bicara Anda hari itu pasti berbeda dengan gaya bicara Anda hari ini. Sesekali Anda akan bertemu dengan customer Anda. Dan customer Anda tiba-tiba dia adalah generasi zaman jahiliyah seperti ini kan? Atau generasi hari ini pasti berbeda dengan 30 tahun yang lalu. Anda akan bertemu dengan customer Anda dengan customer yang seperti ini. Hari ini perubahan sudah terjadi, my people. Perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Zaman sudah berubah. Saatnya kita menghijrahkan strategi bicara kita yang tadinya biasa-biasa harus menjadi luar biasa. Saya minta ya teman-teman ya, 3 menit aja Anda fokus ke layar kami sebentar aja, just 3 menit. Kenapa? Hari ini kita berkumpul di sini kawan untuk belajar tentang firman-firman Tuhan, sabda-sabda sang Nabi, belajar zona bicara. Banyak orang yang dia fobia untuk bicara, apalagi takut untuk bicara. Padahal sebenarnya bicara bukan hanya bicara Anda di depan customer, tapi bicara Anda depan sang buah hati. Itu menunjukkan kalau Anda adalah sang komunikator yang hebat.
Ketika seorang anak kelas 3 SD di Jakarta Convention Center, saat itu kami bersama orang voice over berkumpul hari itu di Jakarta Convention Center. Anak kelas 3 SD dia maju ke depan, Pak, anak perempuan itu. Dia mengatakan apa? Pak Chandra, aku suka kali kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata. Pak Happy, aku suka kali kalau ayahku sudah manggil dengan 3 kata. Dia maju ke depan, ibunya di depan ribuan orang. Dia menengok anaknya maju ke depan. Anak itu mengatakan, Pak Chandra, aku suka kali kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata. Saya pegang pundak anak itu. Nah, apa kata-kata itu? Cuma manggil kayak gini, Pak Chandra. Nah, sini sayang. Anda tahu nggak, Kak? Itu ibu berinang air mata di atas kursi sambil mengatakan, ya Allah, Pak Chandra, ternyata aku manggil kayak gitu. Anda merasakan, Bu. Anda mengatakannya dengan cinta. Maka lawan bicara Anda, buah hati Anda pun menerimanya dengan cinta. Nah, sini sayang. Smile face, smile voice. Nah, sini sayang. Bahasa tubuhnya dia bicara, hatinya ikut bicara. Dia kontak dengan anaknya. Nah, sini sayang. Anak itu mengatakan, aku suka kalau ibuku sudah panggil dia kata itu. Bukankah public speaking, skill komunikasi dibutuhkan untuk semua, bukan untuk kita. Kenapa people? Ya, sebentar aja teman-teman. Review otak kita dalam waktu 3 menit. Kenapa Tuhan itu menggerakkan kita 8 orang berada di satu titik hari ini? Tuhan kaya dengan firman-Nya, Nabi kaya dengan sabdanya. Kita sekian orang ini harus kaya dengan kata-kata yang belajar dari firman-firman dan sabda-sabda sang Nabi. Kalau Anda melihat satu gambar ini, dulu yang pernah duduk di bangku TK, Anda diajarkan saat itu untuk bicara depan sang guru. Dengan bicara Anda yang lugu, bicara sang anak TK yang gaya bicaranya seperti itu aja. Bagaimana seorang guru dia bicara depan anak TK sebagai customernya. Saat itu Anda lulus dari TK bangga banget dengan baju merah putih Anda hari itu, betul. Gaya bicara anak SD hari itu pasti berbeda dengan gaya bicara anak TK. Masuk ke zona SMP, SMA. Dan hari itu Tuhan menggerakkan Anda dengan posisi Anda hari ini duduk manis mendengarkan kami bicara. Tuhan yang menggerakkan, kawan. Di saat masa-masa kuliah, orang-orang saat kuliah mereka mengatakan selamat tinggal bangku sekolahku. Dan saat itu Tuhan menggerakkan Anda berada di satu titik ini. Impian sang pembicara apa sih teman-teman? Pak Happy, aku masih kuliah. Aku pengen diwisuda, Pak Chandra. Saya masih ingat Bapak yang terhormat. Ketika kami di Manado hari itu, apa yang terjadi? Impian seorang marketer people. Di Manado tempatnya. Saat itu kami tampil sebagai MC bersama protokoler. Saat kami katakan prosesi wisuda akan segera dimulai. Ada tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba protokoler di belakang itu teriak sambil mengatakan, Pak Chandra, jangan mulai dulu acaranya, Mas. Kita nunggu satu orang lagi dari Watampone. Kasihan dia jauh, Pak Chandra. Kita menunggu satu wisudawan terbaik itu. Wisudawan yang terlahir dari tanah Watampone, yang pengen wisuda hari itu. Kenapa dia terlambat selama 45 menit? Anda tahu alasannya? Anda lihatnya dengan hati ya, kayak bukan dengan lisan, bukan dengan mata. Kenapa dia terlambat di hari wisuda? Ini alasannya people. Tolong simak baik-baik gambar tayangan ini dengan hati. Kenapa dia terlambat di hari wisuda? Karena dia harus berjalan 45 menit dari rumahnya, membawa kursi roda sang ayah menuju kampus. Karena dia tak punya uang untuk naik PT-PT hari itu, kawan. PT-PT adalah angkutan umum di tanah Makassar. Dia bangga mempunyai sang ayah walaupun tak bisa berjalan. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku terlambat di hari wisuda karena membawa kursi roda sang ayah. Karena aku harus sudah depan sang ayah. Semua mata tertuju kepada orang hebat ini. Anda lihat tayangan ini. Anak ini gak bicara apa-apa, tapi bahasa tubuhnya sangat berbicara. Bapak-bapak lihat deh ayah ini. Dia menggunakan bahasa tubuhnya dengan batik yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Teman-teman bisa lihat deh kawan kita ini. Dia lisannya gak bicara, tapi hatinya dia bicara. Ini potret 2018, 2 tahun sebelum pandemi. Batik yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Bukankah itu impian kita, Bapak? 2018 itu kejadiannya. Tayangan ini kami bawa tahun 2019 ke satu kampus UIN Araniri Aceh. Kami tayangkan
di depan 500 mahasiswa-mahasiswi yang akan diwisuda minggu depannya. Tiba-tiba Tuhan menggerakkan lagi kawan. Ada orang Lok Sumawe, dia duduk paling belakang. Ketua BEM itu mengatakan, Pak Chandra, aku sedih melihat kawan kita tadi orang Manado. Aku punya impian Pak Chandra, minggu depan aku akan diwisuda. Aku akan sujud di kaki ayahku, aku akan sujud di kaki ibuku Pak Chandra. Aku akan berikan togaku untuk kedua orang tuaku. Tapi Tuhan berkehendak lain. Kenapa Kak? Tuhan berkehendak lain. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Tiba-tiba anak yang teriak yang bernama Rina Maharami ini, ketua BEM UIN Araniri Aceh, tiba-tiba dia sakit detik-detik mau diwisuda, viral di media sosial. 2019 bulan Februari, seminggu setelah kami hadir di situ, anak ini tak bisa merasakan indahnya pakai toga. Dia sakit dan meninggal dunia detik-detik mau diwisuda. Kami belajar hari itu kawan. Tuhan menunjukkan dan menggerakkan semuanya. Walaupun dari meja MC kami melihat acara tetap berlanjut, tapi ketika kami sebut nama almarhumah Rina Maharami, Anda tahu ada seorang ayah, dia lari dari belakang, dia menarik jas kami sambil mengatakan, Pak Chandra, aku adalah ayah dari almarhumah. Izinkan kami naik ke atas panggung Pak Chandra. Aku akan ambil toganya, walaupun putriku ini sudah tertimbun tanah dengan rapi. Rina Maharami mempunyai ayah yang hebat yang naik ke atas panggung dengan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Kapan ini terjadi teman-teman? 2019. Kami menyaksikan bulan Februari hari itu ini tayangannya kan? Tak bisa dipungkiri, puluhan ribu orang yang sudah menyaksikan tayangan ini di setiap kampus, perusahaan, dalam segmen motivasi di BUMN, di Masjid Mas Erick Thohir hari itu. Semuanya berlinang air matanya. Karena apa? Orang yang bisa bicara, karena dia selalu bicara dengan indah di depan sang orang tuanya. Hari itu menunjukkan satu potret bahwasanya ayah ini adalah ayah yang hebat. Walaupun tak berkata apa-apa, tapi bahasa tubuhnya saat bicara. Kami menyaksikan hari itu kawan. Hari ini kalau hanya belajar tentang zona komunikasi, waktu kita sangat sempit kawan. Anda berkiprah bekerja untuk orang-orang tercinta Anda, walaupun dalam zona bicara, tapi paling tidak customer Anda, pelanggan Anda, dia akan merasakan energi positif dari Anda, karena Anda punya daya kerja yang tinggi. Maka people, hari ini semuanya pasti merindukan energi positif dari orang-orang tercinta Anda. Dasarnya kekuatan pelukan, kekuatan bahasa tubuh ini luar biasa. Ketika kami tanya hari ini, apa impian Anda Pak? Pasti Anda bilang, Pak Happy, kalau melihat tayangan barusan Pak Chandra, impian ke satu Pak, aku ingin bahagiakan orang-orang yang ada di rumah Pak Chandra. Saya yakin itu. Semuanya sama. Adegan mikrofon ini saya kasih ke 8 kawan kita ini, semuanya akan sama. Bukankah ini impian anak kelas 3 SD hari itu? Dia maju ke depan. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku dari Muara Bungo Jambi Pak Chandra. Aku datang tanpa orang tuaku Pak Chandra, karena mereka sudah terlilit dengan gelombang tsunami Aceh hari itu Pak Chandra. Tapi aku punya impian. Apa impian anak ini? Ini nah. Ya Allah, haramkan wajah ibuku dan ayahku dari disambar dari api neraka, dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Lihat deh teman-teman, doa indah tertulis tanpa dibicarakan, hanya kata-kata mempunyai mukjizat yang luar biasa. Salah satu tayangannya ini dia Bimo. Ya, yang lagi ya kuliahnya. Aku lihat mama sama bapak di kebun. Kepanasan. Kehujanan. Untuk cari uang buat kita. Kalau bapak sudah sukses,
Dari semua tayangan ini, di mana-mana kawan, jangankan untuk 8-10 orang ini, setiap kami tayangkan ini, 250 napi hari itu, mereka berlinang air matanya. Karena apa? Kalau Anda mengatakan Pak Happy itu gara-gara videonya Pak, itu yang bikin kita, bukan. Pak Happy itu gara-gara musiknya yang bikin kita, jadi ingat orang-orang di luar, bukan. Terus gara-gara apa Pak Happy? Gara-gara apa yang membuat suasananya jadi beda, membuat kita berkaca-kaca? Apa yang membuat semua itu? Karena jawabannya adalah saya yang ngomongnya lebay.com. Karena saya ngomongnya yang lebay. Anda gak sadar karena saya yang ngomongnya itu terlalu dramatis. Kalau saya balikan lagi ini gambar ke zona awal. Mulai suasana Anda berubah ketika saya munculkan gambar yang satu ini, people. Ketika saya munculkan gambar yang satu ini. Ketika saya mengatakan ini, dan Anda sudah mulai, oh iya ya benar aku ini wisuda nanti. Saya menggunakan the magic of word, kekuatan kata-kata. Tiba-tiba suasana Anda berubah, mata Anda langsung berkaca-kaca. Gara-gara apa? Gara-gara saya ngomong, teman-teman, nanti saya minta semuanya melihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Muncullah tayangan video ini. Andai kan saya ngomongnya nggak kayak tadi, saya yakin Anda nggak bakal tertawa. Contoh, saya bicaranya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dulu kan pernah ke Manado ya. Pas ke Manado itu kan ada wisuda, astagfirullahaladzim. Itu ada orang terlambat pas wisuda. Saya teh nggak habis pikir ya, kalau wisuda kok bisa-bisa terlambat. Ternyata ada tayangannya nih, tayangannya sebentar ya. Videonya ini, videonya ini. Tuh itu tuh orangnya tuh itu ya. Orangnya itu yang nggak bisa berjalan tuh, itu bapaknya. Kalau saya ngomongnya kayak gitu, Anda pun tertawa. Dari sini Anda menyebutkan, oh ya benar juga ya. Berarti apa Pak Chandra? Kesimpulannya satu kawan. Materi sama, tapi cara bicara kita pasti berbeda. Saya kasihkan materi, teman-teman nanti share produk-produk Anda ke customer Anda ya. Judulnya sama, produknya sama, media pembelajarannya sama, media-media Anda sama, tapi cara bicara Anda pasti akan berbeda walaupun judulnya sama. Anda pernah dengar Agim, pernah tahu Agim kan? Agim bicaranya nggak pernah teriak-teriak, pelan tapi ngena. Judulnya sama, tapi cara ngomongnya yang berbeda. Agim bicaranya gimana? Teman-teman, tidak sedikit di antara kita itu banyak yang selalu cinta dengan sesama, tapi lupa dengan Tuhannya. Ya. Betul apa tidak? Gitu ya. Karena gitu ya. Soekarno menggunakan high voice. High voice berarti dia menggunakan teknik vokal yang tinggi seperti saya bilang di awal di segmen 1. Soekarno, berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Itu Soekarno. Soekarno tak mungkin bicaranya kayak Agim. Coba kalau Soekarno bicara kayak Agim kan? Berikan aku 10 pemuda ya, maka akan kugoncangkan dunia. Atau nggak bakal bergoncang dunianya kalau ngomong kayak gitu mah ya. Dari sini ada menyimpulkan, oh iya, how to say. Cara kita menyampaikan harus 97%. 3%-nya adalah what to say, isi materi Anda yang Anda catat sekian lama itu. Cara menyampaikan itu pasti akan berbeda. Judulnya sama, skill komunikasi. Pak Dokter pasti lebih dahsyat tadi bicaranya di depan Anda selama 3 jam itu. Dan saya bicaranya lebih ke inner yang akan kami tembak ke zona Anda. Itu yang saya maksud dan tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Oke. Maka saya membawakan reward bagi Anda untuk 2 kawan yang ada di sayap kanan dan 2 kawan yang ada di sayap kiri. Kemudian reward ini kami berikan kepada Anda. Yang pertama, siapakah yang bisa maju ke depan? Kemudian Anda bicara, pegang ini mikrofon dengan baik. Dan pertanyaannya adalah, hampir kurang lebih 1 jam kami bicara hari ini. Apa yang sudah Anda dapatkan? Dari jam 13.30 sampai 14.30, sebelum 30 menit terakhir kami tutup. Sebelum kami flight ke Solo. Apa yang sudah dapatkan? Reward ini sudah kami bawa dari Istana Bogor untuk Anda. 2 kanan, 2 kiri. Nah, hitung sampai 5 ya. Sebelum kami berikan reward ini ke kampus yang ada di Solo besok pagi. 1. Sayang atuh ini rewardnya.
Orang mengantri lo harus kursus dulu dapat reward ini 2. Silakan Kalimantan maju ke depan. Boleh tepuk tangan buat yang sudah berani maju ke depan nih. 1 lagi, 3 lagi maaf. 2 kawan, silakan Kak maju ke depan. Kan public speaking mah tuh nggak selamanya pembicara yang bicara. Nih kawan kita di sini banyak yang mengeningkan cipta kayaknya di sini ya. Oke, 2 kawan kita yang sayap kiri. 5, cepat Kak. Durasinya nih. 4, perwakilan. 3, 2. Yakin nih, gak ada yang maju ke depan nih. 1. Gak ada. Tak ada. Ada lah, ayo maju ke depan. Standby Kak di zona tengah. Oke, baik. Ini mikrofonnya ada 2. Mbak Vera Istana Bogor standby, pegang mikrofonnya dan lihat ke kamera dan saatnya Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ingat teman-teman, smile face and smile voice and introduce yourself dengan efektif dan efisien. Setelah itu apa yang sudah Anda dapatkan, ingat tidak boleh menyimpan tangan di saku. Hampir lupa. Lengan gak boleh sedekapkan dan gak boleh grafit. Teman-teman masih ingat apa itu grafit? Apa itu? Itu dia. Siap ya, dari kakak kita yang siapkan terlebih dahulu. 5, 3, 2, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Harli dari PT Katalis Dasar Prima, Jakarta. Materi yang sudah didapatkan untuk hari ini adalah pertama, kalau misalkan berbicara, kita harus dengan menggunakan smile face dan smile voice. Yes. Lalu intonasinya juga diperhatikan. Lalu ada 3 jenis suara, high voice, medium voice, dan low voice. Oke, good. Nah itu virusnya. Lanjut, tidak apa-apa. Lalu untuk berbicara etikanya tidak boleh menaruh tangan di saku. Oke. Tidak boleh no grab it now. Lalu tidak boleh menyimpan tangan di belakang, lalu tidak boleh bersedekap. Oke, closing. Anda bisa nggak closingnya layaknya kayak di broadcasting? Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Muhammad Harli, sampai jumpa. Subhanallah, luar biasa. Udah kayak pembaca berita ya. Tepuk tangan buat yang pembicara pertama. Good. Berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Itu grafit kawan, belum Anda bicara sudah ada grafitnya. Kalimantan, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya nama saya Farhan. Oke. Dalam pembahasan hari ini Yes. kita ingin menyampaikan kesimpulan. Yang pertama, di dalam seni berbicara kita tidak boleh meninggalkan smile face dan smile voice. Oke, good. Sehingga apa yang kita bicarakan dan lawan yang kita diajak bicarakan itu akan menang. Kemudian di dalam seni untuk retorika bergaya itu kita tidak boleh melipatkan tangan di depan. Lengan disedekapkan, bukan melipat tangan maksudnya, oke? Lengan disedekapkan. Sedekapkan, Oke. sedekapkan tangan. Betul. Kemudian sedekapkan tangan di belakang. Memasukkan tangan ke saku Oke. dan Apa itu namanya? Oke. Oke, grafit. Oke, baik. Anda katakan pembicara berikutnya adalah? Pembicara berikutnya adalah Oke, silakan. Standby, mulai. Selamat siang, sebelumnya perkenalkan, saya Endro Natamael Sinaga. Oke. Saya dari PT Katalis Desa Prima. Poin yang bisa saya ambil dari pemaparan Bapak pada siang hari ini, itu diantaranya teknik-teknik saat kita berbicara yang seperti sudah disampaikan oleh 2 kawan kita sebelumnya. Tidak boleh menampilkan gestur-gestur yang dilarang seperti menaruh tangan di kantong celana, melipat tangan atau mensedekapkan tangan maupun melakukan grafit. Selain itu dalam berbicara atau berkomunikasi juga ada 3 poin penting, diantaranya ada education, explanation, dan entertain. Kemudian
dalam berbicara juga kita harus mengetahui kalau ada yang namanya smile voice, di mana suara kita mempengaruhi hormon-hormon sekitar atau lawan bicara kita, sehingga mempengaruhi komunikasi. Kemudian yang terakhir yang saya lihat adalah power of word, kekuatan dari kata-kata. Karena kata-kata dan intonasi mempunyai kekuatan untuk mengubah suasana. Ya, kesimpulan dari saya, salam. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat kakak bertiga hari ini yang sudah bicara. Yes, teman-teman, ini ada titipan dari manajemen kami. Ini kertas sederhana, tapi mudah-mudahan bisa berkenan untuk Anda semuanya. Oke, silakan merapat. Dan ini yang pertama buat kakak kita, kemudian yang kedua ini sertifikat, kemudian sertifikat of achievement dalam zona public speaking. Oh, ya foto dulu, silakan. Ambil gambar dulu. Oh, oke. Certificate of Achievement ini adalah buat performer public speaking, dan dia maju ke depan bicara tanpa menggunakan grafit dan dia meng-highlight materi yang sudah kita sampaikan. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat dan boleh tepuk tangan buat kakak yang bertiga yang sudah tampil hari ini. Oke, good. Kita menuju ke 30 menit kedua, people. Sebelum tutup pada pukul 15.00, kita akan mulai bahwa hari ini dari yang saya sampaikan hari ini, people, bahwa Anda sudah masuk ke strategi bicara part kedua. Kalau part 1 tadi Anda sudah mempelajari tentang 3E. Ada entertain, educate, dan juga explain. Dan ini adalah yang paling penting dari semuanya. Apa itu, teman-teman? Yang pertama, ketika Anda bicara di depan lawan bicara Anda, customer kah itu atau lawan bicara siapapun, harus nice opening. Openingnya itu nice gitu loh, Kak. Pembukanya itu enak gitu. In 1 minute, 1 menit pertama, orang akan merasa terkesan dengan gaya bicara Anda karena nice opening. Dengan cara apa? Salamnya kalau di depan publik itu presentasi harus antusias. Berikutnya Anda sudah diajarkan tentang introduction, memperkenalkan diri dengan elegan. Berikutnya adalah mainkan emosi audiens. Seperti kami mainkan emosi Anda hari ini. Sekali Anda benar-benar tersenyum, tertawa lepas. Dalam sekejap tiba-tiba Anda berlinang air matanya. Dalam sekejap Anda deg-degan gara-gara takut disuruh maju ke depan. Ya, kayak mainkan emosi audiens. And then berikutnya adalah sampaikan tujuan Anda ketika Anda bicara. Karena banyak orang yang bicara, dia bisa mainkan emosi. Introduction-nya bagus, tapi tujuan goalnya kemana-mana, dia nggak bisa ke titik fokus. Kemudian lagi-lagi hampir 17 kali mungkin kita bicara. Yang paling penting dari semua ini yang Anda simpan di 1 menit pertama saya bicara apa? Ini dia, smile face and smile voice. Saya masih ingat dulu, saya sempat punya radio loh, Pak. Di Jawa Timur. Saya diajarin smile face, smile voice. Jadi yang namanya radio announcer, kita nggak bisa melihat orangnya, hanya mendengarkan suaranya. Di Tatar saya waktu itu, saya masih ingat di SS di Suara Surabaya, untuk radio announcer, bagaimana kita siaran radio dan menggunakan smile face, smile voice. Coba dia ada dengan penyiar radio itu. Enak banget didengarnya, karena menggunakan 2 senjata itu, walaupun kita nggak ketemu orangnya. Smile face, smile voice. Hindari awal negatif. Seperti kakak kita yang bertiga tadi maju ke depan, hindari awal negatif saat bicara. Dan yang paling penting, kalau Anda tampil untuk men-sharekan produk Anda depan customer Anda yang mungkin levelnya itu banyak di audiensnya, mainkan ice breaking depan mereka. Ini penting banget untuk kita gaji dan jarang kita miliki dalam ruang kelas kuliah. Karena apa? Saya mendapatkan materi dari Tanto Wiyahya Public Speaking School ketika kami berada di Istana Bogor hari itu. Jadi siapapun profesinya, marketingkah dia, sellerkah dia, maka ketika bertemu dengan customer harus nice opening. Good. Cukup, teman-teman. Dari sini kita bisa oh lagi ditulis, silakan tulis dulu. Yang belum silakan saya kasih kesempatan untuk mencatatnya terlebih dahulu. Dari semua yang kita paparkan hari ini hampir 1 jam, maka saatnya kita untuk mengatakan kalau kita butuh yang namanya smart communication. Karena apa?
Jangankan kita teman-teman, profesi-profesi apapun itu, yang di situ dia bicara, kenapa harus nice opening? Karena kesan Anda di mata customer itu akan terjadi in 1 minute, di 1 menit pertama saat bicara. Itu nggak bohong loh teman-teman. In 1 minute, 1 menit pertama. Saya hari ini pun di depan 8 kawan kita ini, saya udah nawaitu ketika masuk hall ini, saya harus mengesankan di 1 menit pertama saat saya bicara. Materi saya jangan sampai ketebak sama audiens. Yang kedua, customer jangan sampai tahu pasti materinya ini, pasti habis ini, pasti dia ngomong ini, pasti dia kalau kayak gitu gagal kita di situ. Maka ada yang pertama apa tadi? Yes, educate, berikan sesuatu yang baru yang orang nggak bisa menebak. Tiba-tiba masuk ke satu enzim, oke, saya butuh ini, saya butuh properti Anda, saya butuh media pembelajaran Anda, saya butuh produk Anda. Kesan Anda di mata mereka adalah di 1 menit pertama. Karena apa? Antara 60% Antara 60 sampai 80% kesan audiens, kesan customer itu akan terjadi di 1 menit pertama. Bahasa tubuh, kostum, sorotan mata, tangan Anda, itu di 1 menit pertama. Karena people, kalau kita capture dari semua seminar dalam zona komunikasi di era metaverse hari ini, dari Sabang sampai Merauke, kampuskah itu, marketingkah itu, top strukturalkah, top manajerkah, ketika kami melihat judulnya adalah skill komunikasi, apa yang kami lihat dari sorotan mata peserta hari itu? Dia ada yang bahagia banget, happy banget. Oh, Pak Happy, saya emang senang banget saya kalau udah materinya tentang skill komunikasi. Kayak saya suka ngomong depan orang. Tapi bagi orang-orang yang introvert, tertutup, dia akan masuk ke folder yang kedua. Dia bukan bahagia. Yang saya khawatirkan hari ini kita termasuk ke folder yang kedua, biasa-biasa aja. Mas, nanti bicara depan customer ya. Udah. Yang penting gua ngomong. Lagi-lagi tuh dia melanggar quote yang tadi. Ngomong itu penting, jangan yang penting ngomong. Akhirnya dia di pembicara yang biasa-biasa aja. Pasti customernya nanggepinnya biasa-biasa aja. Percaya deh teman-teman. Hukum alam kawan. Ingat gak tadi seorang anak mengatakan, aku suka ibuku sudah manggil 3 kata. Karena dia bicara dari hati. Nah, sini saya. Smile face, smile voice. Maka anak itu mengatakan, aku suka ibuku. Karena dia bicara dari hati, maka lawan bicaranya akan beribadah dengan hati. Yang ketiga, ketika mendengar skill komunikasi, dia cemas bicaranya. Tak elok dipandang sorotan matanya. Cemas banget. Nanti kalau Anda men-share-kan produk dalam keadaan cemas, customernya akan ikutan cemas. Kunaon itu, kenapa yang kayak gini? Hukum alam. Anda nggak percaya, coba deh. Anda tanya, Pak Happy dapat dari mana itu judul? Bukan dari jam kuliah. Jam panggung, teman-teman. Banyak orang 3 jam. Anda yang ingin jadi motivator. Anda tinggal di sebuah perusahaan, tapi Pak Happy saya ingin jadi motivator. Tapi jangan sampai audiensnya selama 3 jam dibikin nangis semuanya. Nanti mereka keluar aula, matanya udah gak berbentuk mata manusia lagi kawan. Atau dibikin tertawa gitu selama 3 jam. Kasihan juga berdinamika, mainkan emosi audiens. Atau jangan sampai ada cemas, Anda cemas, audiens akan ikut cemas. Customer Anda akan ikut cemas. Ikutan cemas sama Anda. Ini yang paling penting. Anda termasuk generasi yang mana nih kan? Happy? Hari ini pasti happy. Anda ketemu dengan happy hari ini ya. Yang kedua, jangan sampai biasa-biasa aja, cemas, ini yang lelah. Jujur deh Pak Happy, saya mah kalau ngomong di depan orang mah saya mah lelah Pak Happy. Saya mah apalagi men-share-kan produk depan customer udah capek. Saya baru melihat sorotan matanya udah bikin capek Pak. Lelah Pak. Nih, ada quote yang menarik. Belajar bicara itu memang membuat lelah Tuhan. Tapi kalau nggak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Kalau tiba-tiba Anda disuruh bicara di sebuah perusahaan, atau Anda memiliki sebuah perusahaan dan tiba-tiba Anda diminta untuk bicara di situ di depan audiens Anda, di situ Anda akan ingat, oh ya Pak Happy pernah bilang harus smile face, smile voice. Anda sudah menjadi owner sebuah corporate besar di Indonesia,
tiba-tiba Anda diminta untuk menjadi seorang speaker di situ di depan ribuan orang, Anda akan ingat, oh iya, waktu itu di Parta Pak Happy pernah bilang, di 1 menit pertama saya harus mengesankan. Pegang mikrofon dengan baik. Tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Tapi seperti ini. Apalagi kayak gini. Tak elok dipandang. Kayak gini kau. Show your smile. Pak Happy, saya teh kalau udah ngomong teh ke depan teh saya teh banyak masalah, Pak. Apalagi kalau Senin pagi, Pak. Saya capek kalau ngomong, Anda banyak masalah, kemudian bicara depan customer, jangan sampai urusan dapur itu muncul dari raut muka Anda. Anda happy. Anda bilang, Pak Happy, kayaknya Anda happy aja tadi ngomong, Anda nggak punya masalah. Siapa bilang? Saya simpen dulu tuh di bagasi mobil. Saya masuk ke depan, saya happy. Kenapa? Karena Anda harus mentransferkan energi positif kepada Anda, dan Anda start from zero. Anda sudah mengosongkan gelas dan sudah siap kita isi sama-sama. Jangan sampai gelas Anda sudah penuh dan ketika kita isi Anda tumpah di situ. Oke, berikutnya stres, Pak. Pak, saya kerja di perusahaan ini stres, Pak. Jangan harap kau bisa bicara depan customer kalau kau stres bicara. Stres, Pak. Intermezzo ya, sebelum azan-azan dikumandangkan. Orang stres itu kayak gimana sih, Kak? Orang yang stres itu nggak tahu job desk-nya apa. Yang dikhawatirkan adalah prefrontal cortex yang akan kena. Prefrontal cortex-nya yang akan kena. Pak Happy, kakak saya suka gugup saat bicara. Jangan salahkan panggung, jangan salahkan orang sound, jangan salahkan organizer. Yang disalahkan adalah prefrontal cortex kita yang sudah kena. Pak Happy, kenapa ya saya udah nyiapkan materi, udah matang banget, tapi ketika tampil ke depan, blank semuanya. Itu gara-gara apa? Korteksnya tidak dibikin relax. Korteksnya ikutan cemas. Maka bahagialah ketika Anda mendapatkan tugas dari atasan Anda ketika bicara, sambut itu dengan bahagia, biar korteks Anda relax. Apa itu korteks? Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks ini terletak tepat di belakang dahi. Kakak kita langsung pegang dahinya. Anda masih mending loh, Kak. Pokoknya ada yang di sini. Sejak kapan dahinya hijrah ke belakang? Di sini ada korteks. Zona bicara hubungannya dengan korteks ini. Kalau korteks rileks, pasti rileks dia bicaranya. Kalau korteksnya sudah cemas sebelum masuk ke ruang bicara, lebih baik Anda mundur dulu deh, tenangkan dulu deh sebelum Anda bicara. Karena apa? Korteks ini kalau rusak, apa yang akan terjadi? Nih, ini udah pada nikah semua ya? Ada yang belum? Belum. Mana yang belum nikah? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Nah, kita doain setelah ini ya. Dalam waktu depan kan ya. Kak, yang sudah nikah Kak, yang belum nikah Kak, Anda kan punya buah hati yang korteksnya kadang-kadang dunia milenial hari ini udah hancur dia kawan, gara-gara apa? Nih, handphone. Sebelum tidur yang dicari handphonenya. Bangun tidur yang cari bukan emaknya, handphonenya. Lama-lama apa? Ketika di Zoom saya masih ingat dengan pakar psikolog hari itu di Jakarta Convention Center bersama Kak Seto dan Bro Erisman. Ternyata anak-anak milenial generasi Z, generasi Alpha hari ini hampir 70% korteksnya udah hampir error. Makanya kenapa ketika belajar yang diingat itu bukan materinya apa, yang diingat apa? Gamenya yang dipegang di handphonenya ya kan? Kemudian yang kedua, yang dalam zona bicara pun sama. Ketika dalam bicara, korteks kita rusak, dibikin gak rileks, maka yang akan terjadi, dia akan sulit mengatur masa depan. Anda kerja di dunia perusahaan Anda, korteks Anda harus dibikin rileks biar bisa mengatur masa depan. Ciri yang korteksnya rusak kayak gimana teman-teman? Dia suka murung. Anda berhadapan dengan customer, korteks Anda rusak, cirinya apa? Cari itu kawan-kawan Anda di perusahaan Anda atau di kantor Anda yang suka murung di pagi hari. Anda tanya orang itu, Bang, korteks ente masih ada apa enggak? Pernah gak? Ada tanya Pak Happy, pernah gak kayak gitu? Pernah. Lagi dalam keadaan satu masalah, tiba-tiba kita disuruh MC di Istana Negara yang banyak aturannya, SOP-nya, protokolnya udah men-set ini dan itu. Tapi kita harus mengatur emosi kita, kawan. Di situ kita harus menjaga korteks kita biar tetap rileks dan tenang, jangan sampai murung depan layar kaca. Di situ harus rileks dan tenang banget gitu Kak, rileks. Murung suka murung, orang suka murung, anaknya suka murung. Korteks sudah error. Orang yang korteksnya gak peduli dengan lingkungan sekitar, dia gak peduli customer ngomong apa, gak peduli dia. Yang penting gua ngomong.
Yang penting kalau udah ada ngomong yang penting, aneh ngomong yang penting, aneh sholat, yang penting aneh berdoa, yang penting aneh sembahyang, udah pasti nggak beres dia. Kerja itu penting, jangan yang penting kerja. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Anda datang tuh ke Keong Mas, kita tatar tuh 80 orang para karyawan yang ada di Keong Mas, mereka ditulis di lokernya. Kerja itu penting, jangan yang penting kerja. Ketika buka loker, ingat, oh iya, keluarga itu penting, jangan yang penting punya keluarga. Ya bro, sebelum nikah. Kalau korteksnya aman, sebelum tampil dia akan mempertahankan customernya. Gak pernah dia, saya harus care dengan customer saya. Karena saya bisa hidup, salah satunya karena kita punya mitra yang baik. Korteks yang rusak, dia gak sopan. Dan Anda pun akan bertemu dengan customer yang korteksnya juga error. Bagaimana Anda berhadapan dengan itu? Komplain dia dengan Anda. Kalau Anda ada customer komplain depan Anda, bukan berarti Anda setelah itu tanya, Bu, apakah korteks Ibu ada? Nggak perlu juga kan ya? Bagaimana handlingnya? Nah, nanti segmen berikutnya. Nggak cukup kawan waktunya. Dan kurang kreatif. Dunia marketer, dunia bicara harus menjaga korteksnya. Biar biasa mengatur masa depan, selalu bahagia dan peduli dengan lingkungan sekitar, sopan dengan bicaranya, dan selalu kreatif dengan sesamanya. Oke, dari sini Anda masuk ke public speaking atau skill komunikasi part 3. Apa itu? Public speaking anxiety. Apa itu teman-teman? Gara-gara korteks rusak, muncullah energi negatif saat bicara. Coba dong, Anda mau dengar energi negatif saat bicara. Public speaking anxiety. Kita mulai dari sini dulu, Kang. Energi negatif itu saat bicara. 1, gugup. Yang kedua apa kira-kira selain gugup? Selain gugup, energi negatif saat bicara, Kang, kira-kira apa? Grogi. Kasih lagi ke sampingnya. Selain gugup dan grogi. Salah ngomong. Berikutnya, Kak. Ngomongnya terbata-bata. Berikutnya, Kak. Minder. Oke. Berikutnya, senang saya kalau kayak gini. Anda pasti lagi nyari di Google kah? Yang lain, Kang? Tidak bersemangat. Good. Next. Ngeblank. Berikutnya. Tidak fokus. Dan terakhir adalah Gaya. Maksudnya gayanya sih. Good. Tepuk tangan buat kita semuanya hari ini. Public speaking anxiety itu energi negatif dari kata-kata yang Anda munculkan adalah sama seperti yang dikatakan oleh hampir sekian ratusan orang di setiap kampus atau perusahaan. Trauma, nervous, ada malu. Tadi yang bilang minder siapa ya? Minder, takut, gelisah, trauma. Ada nggak yang pernah trauma maju ke depan atau maju depan customer gara-gara dimarahin sama customernya nggak bisa komplain? Pasti ada, kawan. Bagaimana menghancurkan semua ini? Yang pertama, yang saya dapatkan dari guru-guru kami, coach-coach kami, untuk menghancurkan itu semua sebelum Anda tampil tiba-tiba muncul energi negatif. Yang pertama, gunakan kekuatan kita. Setiap Anda 8 orang ini, saya melihat Anda punya power yang Anda pun sendiri tidak merasakan itu ada di zona Anda. Sebenarnya Anda punya power. Gunakan kekuatan itu. Kalau kata Mas Tantowi ya, Chandra, power kamu adalah di vokal. Maka ketika saya mudah mulai gugup ketika mau tampil, saya harus ingat kata Mas Tantowi, power saya adalah di vokal. Anda perhatikan 1 jam lebih kami bicara, sesekali saya menggunakan low voice, lirih banget saya bicaranya. Tapi sekali saya jauhkan di mikrofon, saya menggunakan high voice, dinamika vokal. Itu adalah kekuatan kami, power kami. Dan Anda pasti punya kekuatan itu. Yang berikutnya, ini dia people. Be yourself. Jadi diri Anda. Jangan gara-gara kita bicara tentang Mahabharata hari ini, kemudian setelah ini Anda keluar ruangan, masuk ke kantin, aku ingin beli sesuatu kepada Anda. Anda maunya kayak filmnya Mahabharata. Be yourself, jadilah diri Anda sendiri. Udah, Kak, Anda mau punya suara apa, bagaimanapun Anda, udah jadilah diri Anda sendiri dengan gaya Anda sendiri. Anda nyaman di situ, customer Anda pasti akan merasakan nyaman. Berikutnya, latih nafas dan vokal. Ini biasanya hampir 30 menit belajar latih nafas dan vokal ini, kawan. Tapi waktunya tak akan cukup.
Ini yang paling penting, afirmasi autosugesti. Ada yang tahu nggak teman-teman apa itu afirmasi? Saya sebelum masuk ke ruangan ini, saya lupa nggak bertanya ke Pak Dr. Ismail. Ini ruangannya di mana? Ruangannya kayak mana? Akhirnya, Masya Allah, beliau ini langsung men-sharekan ke grup motivator. Wah, ini dia. Beliau bilang, saya sudah tiba di lokasi, berarti ini ruangannya. Saya 3 jam sebelum merapat di sini, saya udah tahu, oke, ruangannya nanti kayak gini. Mikrofonnya ini, layarnya ada di tengah, berarti waktu saya itu afirmasi. Berarti tim saya bilang, Pak Epi nanti konsepnya kayak gini ya, nanti ini ya, ini itu afirmasi, itu penting loh brother. Besok Anda mau ketemu customer, Anda, oke, besok customer saya namanya ini, oke, saya akan bicara ini, nanti saya akan kostumnya ini, nanti customer saya marah, saya harus tenang, diam, dan saya harus menjaga korteks saya ketika saya bicara. Afirmasi itu penting banget sebelum Anda tampil. Dan ini yang terakhir. Untuk menghancurkan public speaking anxiety adalah prepare for the worst. Kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Anda tanya kepada saya, Pak Epi, dari jam 13 lo Anda bicara hari ini. Pak Epi ngeblank nggak? Saya jawab hari ini. Saya ngeblank itu tadi 12 kali. Dan Anda bilang, tapi saya kok nggak melihat ya Pak Epi ngeblank. Kenapa Anda nggak bisa ngelihat ngeblank saya 12 kali itu? Karena tertutupi dengan apa? The power of body language. Kapan Pak Epi yang ngeblanknya itu kapan Pak Chandra? Nih, saya buka sekarang. Kapan saya ngeblank? Yang pertama, ngeblank saya adalah ketika tiba-tiba saya kasihkan ini mikrofon ke orang Kalimantan. Anda akan fokus ke kakak kita dibandingkan ke fokus ke saya. Anda lebih fokus dialihkan perhatian Anda ke kakak kita yang di Kalimantan. Anda nggak fokus kalau sebenarnya saya lagi ngeblank hari itu. Kapan ngeblank berikutnya? Ketika saya mengatakan, silakan teman-teman Anda catat. Kemudian saya merapat ke zona kursi saya dan saya berpikir, ya Allah, habis ini gue ngomong apa lagi? Anda tanya lagi, terus Pepi kapan lagi ngeblank? Yo, saya buka mumpung saya lagi baik ya Kang ya. Terus saya kapan ngeblank lagi? Ketika saya mengatakan nanti ada titik warna merah, klik. Ada lebih fokus titik warna merah, fokus bang ikutin kemana dia pergi. Padahal saya lagi mikir, sini saya ngomong apa? Properti ini itu namanya adalah speaking strategy. Strategi kita bicara. Anda ngeblank depan customer, Anda tak cukup menyiapkan satu plan ketika Anda bicara. Saya hari ini sudah menyiapkan 25 plan. Saya blank di satu titik. Saya harus banting setir, tapi smooth, jangan sampai nampak. Tapi nanti ketika suatu saat ada acara lagi, dan Anda pesertanya, Anda akan tahu, Pak Epi pasti lagi blank dia. Saya kan ada jurus banyak kan Kang ya. Maka kemungkinan terburuk banyak banget. Kemungkinan terburuk apa nih? Tiba-tiba nambah pesertanya yang katanya ada 8 orang, tiba-tiba jadi 20 orang. Berarti saya kan harus menyiapkan folder terbaru. Ada folder yang untuk 8 orang, ada folder di atas 50 orang, ada folder materi untuk 1000 orang, ada folder materi yang ketika blank di segmen ke-1, saya harus move ke segmen A. Dari A pindah ke Z, tapi smooth, jangan sampai nampak. Jangan sampai orang mengatakan, ayo lagi blank, tak elok lah. Ya kan? Prepare for the worst. Maka, itu materi yang kita sampaikan. Kalau ada segmen tanya jawab, kami tunggu, kami persilakan. Ada leadernya nggak sih di sini Kak? Di kelompok tadi belum, nggak ada leadernya? Nggak ada. Oke, saya leadernya hari ini ya. Siapa yang ingin bertanya, saya kasih kesempatan. Silakan sebelum kita closing. Ini nggak lagi blank, beneran ini. Ini nggak lagi blank. Nanti dikira saya duduk di sini, tapi lagi nggak blank nih. Ada segmen tanya jawab nggak? Satu sayap kanan, satu sayap kiri. Sebelum saya tutup. Adakah? Udah pinter semua kayaknya nih, udah dari pagi sampai sore ya. Oh ada Kang, silakan. Dipegang mikrofonnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harli dari Jakarta. Siap. Saya ingin bertanya mengenai no vivid now. Bagaimana cara Bapak mengatasi kalau misalkan materi yang belum kita kuasai atau materi baru
cara menyampaikannya supaya tidak ada griffith di sana. Misalkan menerangkan suatu materi seperti Oke. tadi, merecap Oke. supaya tidak timbul suara griffith itu. Oke. Bagaimana cara mengatasi? Baik, terima kasih. Good question. Terima kasih, Kak. Baik, ini sering ditanyakan ketika masuk ke zona komunikasi anak-anak kampus di UI kemarin. Saya masih ingat di saat waktu kursus. Bagaimana caranya ketika ada materi yang baru dan kita tidak ada griffith saat bicara. Yang pertama, Kak, ketika Anda tampil dengan materi yang baru, tiba-tiba muncul griffith, sah-sah aja dan wajar-wajar aja kawan. Yang penting griffith jangan terlalu sering. Tapi griffith itu akan hilang ketika kita bicara hampir 100 jam bicaranya. Maksudnya apa? Jam tayang, jam panggung, jam bicara itu penting banget, brother. Jadi ketika ada tampil walau hanya satu segmen saja 1 jam Anda bicara dan banyak griffithnya, wajar. Tapi ketika berjam-jam Anda bicara dan menggunakan materi itu, sesuatu yang baru bagi your customer, dan bicaranya tenang, ingat brother, tenang dan perkata, pasti griffith akan hilang dengan sendirinya. Hari ini saya ada griffith gak? Ada, cuma gak terlalu banyak griffithnya. Hari ini saya bagaimana menghancurkan griffith itu? Karena saya udah menguasai materi ini, akhirnya griffith bisa terkendalikan. Dan how to say, cara bicara kita efektif, efisien, tidak buru-buru, itu salah satunya. Mau materinya baru, mau materinya lama, yang penting jangan buru-buru ketika bicara. Sebenarnya griffith itu muncul karena kita bicaranya buru-buru. Itu brother. Oke? Ada yang bertanya lagi? Sebelum saya tutup. Silakan, Kak. Dipakai mikrofonnya biar masuk audionya. Pertanyaannya, Yap. bagaimana seorang yang introvert untuk memulai di dalam berkomunikasi yang tadi dijelaskan? Oke. Baik. Ini jawabannya, kawan. Ketika Anda bertanya tentang mesin kecerdasan otak, ada yang namanya anak atau karakter karyawan dan dia introvert. Pak Happy, saya introvert, Pak. Bagaimana saya introvert, adabnya penutup, tertutup, tapi dia nggak bisa bicara. Kak, orang-orang introvert itu banyak dan dia bisa bicara melebihi anak yang ekstrovert. Dengan cara apa? Dia mengasah bicaranya. Ketika belum dikasih mikrofon, dia pendiam, kawan. Tapi ketika dikasih panggung untuk bicara, dia powerful bicaranya. Kenapa? Orang introvert, salah satunya adalah masuk ke zona segmen ini. Teman-teman yang ada di sini kira-kira ada di nomor berapa sih, Kak? Yang 8 kawan kita ini? Di sini ya, teman-teman ya. Anda nggak rela banget untuk dikatakan nomor 6 dan nomor 7 ya. Saya masih ada waktu kan? Teh Aida masih ada waktu nggak? Oh, udah tuh selesai. Berarti materi ini disampaikan nanti di segmen kedua. Next edition. Kalau saya diundang lagi ya. Baik, teman-teman. Waktu kita sudah cukup. Nanti kalau ada segmen pertanyaan kami akan sharekan numbernya untuk kita komunikasi dengan Anda. Dan terima kasih. Gak terasa ya. Pesan saya adalah sebelum saya over hari ini, tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. 3 jam yang lalu Anda belum tahu griffith, sekarang Anda sudah tahu. 3 jam yang lalu Anda belum tahu kisah orang Solomon, Anda sekarang sudah tahu. 4 jam yang lalu Anda belum tahu namanya smile face, smile voice, Anda sekarang sudah tahu. Itu adalah ilmu Tuhan yang diberikan melalui lisan saya yang dhaif ini. Semoga materi kami berkenan untuk Anda. Sebelum kita keluar, coba deh katakan speak up ya. Speak up. Public speaking? Speak up. Skill komunikasi? Speak up. Speak up. Anda masih ragu-ragu, katakan skill komunikasi? Speak up. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih SD, terima kasih Bu Aida, terima kasih Dr. Ismail, terima kasih semua yang hadir. Dan saatnya saya mohon pamit untuk kembali flight menuju ke Solo hari ini. Dan terima kasih untuk semua sudah bergabung hari ini. Saya Bicanda dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.